warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Gina Rosadi. Saya dari kelas reguler B, NPM 2016031038. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fungsi Bahasa dalam Komunikasi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Ayu Setio Putri selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat mendalami bidang yang saya tekuni. Sebelum membahas tentang fungsi bahasa dalam komunikasi, sebaiknya kita mengetahui dulu apakah itu komunikasi dan apakah itu bahasa. Pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. James Alderson mengatakan bahwa language is pattern system of arbitrary sound signal characterized by structure, dependence, creativity, displacement, duality, and cultural transmission. Bahasa adalah sistem yang terbentuk dari isyarat suara yang telah disepakati dan ditantangani dengan struktur yang sangat tergantung, kreativitas, penempatan, dualitas, dan penyebaran budaya. Apabila kita membaca buku linguistik dari berbagai pakar, maka kita akan temui berbagai definisi tentang bahasa. Bahasa dalam pengertian linguistik sistem fungsional SSV adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan secara lisan maupun tulisan. Ada dua hal yang penting yang harus digarisbawahi dalam hal ini. Pertama adalah secara sistemik. Bahasa merupakan wacana atau teks yang terdiri dari sejumlah sistem unit kebahasaan yang secara hierarkis bekerja sama secara simultan dari sistem yang lebih rendah ke sistem yang lebih tinggi. Sematik wacana masing-masing level tidak dapat dipisahkan karena masing-masing level tersebut merupakan organisme yang mempunyai peranan yang saling terkait dalam merealisasikan makna suatu wacana secara holistik. Yang kedua adalah secara fungsional. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan suatu tujuan atau fungsi proses sosial di dalam konteks situasi dan konteks kultural. Secara semiotika sosial, bahasa merupakan sejumlah simion sosial yang sedang menyimpulkan realitas pengalaman dan logika, realitas sosial, dan realitas simbol. Dalam konsep ini, bahasa merupakan ranah ekspresi dan potensi makna. Sementara itu, konteks situasi dan konteks kultural merupakan sumber makna. Itulah pengertian bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi. Dalam buku karangannya yang berjudul Dinamika Komunikasi, Onong Uchana Effendi berpendapat bahwa pengertian komunikasi harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatik. Pengertian komunikasi secara umum itu pun harus dilihat dari dua segi, yaitu pengertian komunikasi secara etimologis dan pengertian komunikasi secara termologis. Secara etimologis, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kata sama yang dimaksud adalah sama makna. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya itu. Dengan kata lain, jika orang-orang yang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikan, maka hubungannya antara mereka bersifat komunikatif. Dinamika hidup dalam kehidupan masyarakat senantiasa bersumber dari kegiatan komunikasi dengan pihak lain ataupun kelompok. Dalam proses komunikasi, dikenal adanya unsur komunikan dan komunikator. Hubungan antara komunikator dan komunikan karena menginteraksi sesuatu yang dinamakan pesan atau message, kemudian menyampaikan pesan itu diperlukan adanya saluran atau channel yang dalam komunikasi pembelajaran disebut media. Jadi unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi itu adalah komunikator, komunikan, pesan, saluran, atau media. Setelah kita mengenal apa itu bahasa dan apakah itu komunikasi, maka kita akan membahas apa itu fungsi bahasa dalam komunikasi. Cher dan Agustina mengatakan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini sejalan dengan Suparno yang mengatakan bahwa fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Sosial linguistik memandang bahasa sebagai tingkah laku sosial atau social behavior yang dipakai dalam komunikasi sosial. Ada berbagai jenis bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Antara lain adalah bahasa diam atau silent language. Bahasa diam adalah cara berkomunikasi yang dilakukan oleh komunikan kepada
komunikator kepada komunikan, tapi komunikan tersebut menanggapinya dengan diam. Yang kedua adalah bahasa tanda atau sign language. Bahasa tanda adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan tanda-tanda tertentu. Yang biasanya menggunakan bahasa tanda tersebut adalah polisi lalu lintas. Yang ketiga adalah bahasa kode atau code language, cara berkomunikasi dengan menggunakan isyarat. Oleh karena itu, bahasa kode juga disebut dengan bahasa isyarat. Bagi bangsa Indonesia, mengangguk berarti setuju, mengeleng berarti tidak. Atau menyerit bedahi berarti kurang paham atau sebagainya. Dan bahasa kode ini banyak digunakan dalam kegiatan kepramukaan, misalnya berkomunikasi dengan menggunakan isyarat-isyarat semapur. Yang keempat adalah bahasa kontak atau contact language. Bahasa kontak adalah cara berkomunikasi dengan cara menyinggung anggota tubuh dengan mitra bicara. Misalnya seorang nenek membelai rambut cucunya, pertanda nenek tersebut mencurahkan kasih sayang kepada cucunya tersebut. Yang kelima adalah bahasa simbol atau symbol language. Bahasa simbol adalah bahasa yang disimbolkan mitra komunikasi atau komunikan dapat memahami maksud atau pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan mengamati simbol-simbol yang digunakan oleh komunikator. Misalnya komunikator menggunakan cincin pada jari manis tangan kanan kirinya, berarti komunikator memberitahu bahwa dia telah memiliki tunangan atau pasangan. Yang keenam adalah bahasa verbal atau verbal language. Bahasa verbal adalah komunikasi antara partisipan dengan cara menggunakan organ-organ atau lambang-lambang verbal. Selanjutnya, Hussein Lubis dalam bukunya yang berjudul Analisis Wacana Pragmatik mengutip pendapat dari Vino C. Hinario mengatakan bahwa fungsi bahasa terdiri atas 5, antara lain adalah fungsi interpersonal, fungsi direktif, fungsi referensial, fungsi imajinatif, dan fungsi personal. Yang pertama adalah fungsi interpersonal, adalah kemampuan untuk menjalin dan membina hubungan kerja dengan orang lain. Hubungan ini membuat hidup kita dengan orang lain akan menjadi baik dan menyenangkan. Yang kedua adalah fungsi direktif. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi saran, membujuk, atau meyakinkan, dan sebagainya. Hal ini menjadikan semua keinginan kita bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang ketiga adalah fungsi referensial. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menulis atau berbicara tentang lingkungan kita yang terdekat dan juga mengenai fungsi metalinguistik. Yang keempat adalah fungsi imajinatif. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun ritme bahasa lisan maupun tulisan. Tidak semua manusia bisa menerapkan fungsi ini, kecuali bagi mereka yang memiliki talenta terhadap fungsi ini. Yang kelima adalah fungsi personal. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan pribadi seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Kelima fungsi tersebut dapat terwujud secara optimal apabila berada dalam situasi dan kondisi yang sesuai. Jadi, kondisi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan berbahasa. Dari presentasi tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa bahasa dalam komunikasi tidak dapat dipisahkan, karena bahasa merupakan alat komunikasi. Semakin jelas bahasa yang ditunjukkan untuk berkomunikasi, maka komunikasi akan menjadi lebih efektif. Dan fungsi-fungsi bahasa dalam komunikasi sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah pentingnya kita untuk mempelajarinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.